Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, mengapa kita harus mengawali segalanya dengan ilmu terpenting, yaitu mengenal Allah? Karena kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengerti apapun tentang kehidupan ini. Tidak mengenal Allah berarti kita tidak tahu siapa diri kita. Tidak mengenal Allah berarti kita tidak tahu mau apa kita hidup, apa tujuan hidup, kenapa kita hidup, kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak tahu yang namanya ikhlas. Paling juga berusaha tulus. Kita juga tidak akan menikmati syukur, sabar, tawakal. Itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang yakin ke Allah. Sholat khusyuk juga tidak bisa kalau tidak mengenal Allah. Paling khusyuknya kebacaan saja. Bahagia tidak akan bisa sepenuhnya tanpa mengenal Allah. Tidak ada kebahagiaan hakiki, paling bahagia yang kulitnya saja. Maka belajar Islam, belajar fikih itu sangat penting. Tetapi kalau tidak didasari dengan ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, sangat besar kemungkinan akan jadi sumber pertentangan saja terus, sumber pertengkaran. Jadi karena tidak tumbuh keikhlasan dan tidak tumbuh rahmatan lil alamin. Jadi jangan heran kalau ada yang belajar agama Islam hanya fokus kepada ilmu fikih tetapi kepada ilmu akidahnya kurang, maka kurang keindahan Islamnya, kecenderungannya bertengkar, saling adu argumen, saling menyakiti dan sangat menyedihkan. Tetapi belajar ilmu akidah tanpa belajar fikih ya tidak bisa, karena ini sudah satu paket. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, hadirin sekalian, di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya di banyak tempat. Ayat yang paling spesial, ayat kursi tentang Allah. Surat yang paling utama Al-Fatihah juga tentang Allah. Sepertiga Al-Quran, Al-Ikhlas, itu pun tentang Allah. Nah, kali ini, kemarin kita baca surat Al-Hadid ayat 4 ya, itu tentang Asmaul Husna, dan sekarang surat Al-Hasyr ayat 23. Insya Allah kalau ada umur malam Jumat depan ayat 24-nya. Biasanya kita satu persatu Asma Allah, tapi kali ini kita akan baca agar pada waktu kita membaca Al-Quran, khususnya surat ini, kita memahaminya. Agar pada waktu kita sholat membaca surat ini, kita memahaminya. Dan kalau kita mau wirid, kan ini dianjurkan juga nih ya, ba'da subuh, ba'da asar, salah satu di antara wiridnya adalah membaca surat Al-Hasyr. Ini pun akan kita nikmati kalau kita memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. AA membaca beberapa terjemah juga beberapa tafsir karena saya belum termasuk orang yang layak menafsirkan, jadi ini membantunya hanya dengan beberapa terjemah ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu
Dialah Allah, huwallah, dialah Allah alladzi, yang tiada ilah selain dia. Jadi begini, ini ada menafikan, ada mengisbatkan. Itu kunci tauhid, itu dua itu. Yang pertama menghilangkan, menafikan, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, Allah. Jadi kan tauhid itu ada tauhid rububiyah. Siapa pencipta? Allah. Bisa tuh. Orang musyrikin juga bisa menyebut Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Tetapi ketika tauhid uluhiyah yang diibadahi, nah togut, ada berhala-berhala lain. Jadi untuk tauhid rububiyah, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengurus, bisa itu menemukan Tuhannya. Tetapi ketika beribadah, nah ada yang ke pohon, ada yang ke patung, ada yang kemana-mana nih. Nah di dalam Islam tidak cukup pengakuan Allah Maha Pencipta, tapi ini tiada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Jadi kalau tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang seperti bagaimana Islam menegaskan ketuhanannya. Kalau sudah menyerupai makhluk, ya tidak lagi Tuhan, ya. Kalau sudah Tuhan itu harus tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un. Dari nama saja Allah itu ya, kalau saya dapat pelajarannya itu hanya sebagian saja bisa tetap berkaitan kepada Allah. Ini para ahli itu ya, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita ini ciptaan Allah dan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Gitu sajalah ya. Perkara tetek bengek misalkan rezeki dan sebagainya itu tidak akan kemana-mana. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, itu udah pasti ketemu kita tuh dengan apa yang Allah janjikan dan jaminkan untuk kita. Jadi sebetulnya tidak usah terlalu ribet dengan duniawi ini ya. Kita memang bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi kita bekerja tuh untuk ibadah, bukan untuk nyari uang. Halo? Kalau kita niatnya ibadah lurus, niatnya benar, caranya benar, itu tidak akan kemana-mana tuh rezeki kita tuh. Apa yang untuk kita pasti sampai, tidak akan tertukar, tidak akan meleset, tidak akan telat, tidak akan ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak, karena kita udah memenuhi apa yang diperintahkan, ya udah terjaminlah kita. Ini serius hadirin. Seperti kita misalkan punya yang bantu-bantu di rumah. Nah yang bantu-bantu ini pol aja, dia nggak mikirin gaji, nggak mikirkan apa yang mau diberikan, karena yakin ini majikannya ini orang baik, kaya, tidak pernah zalim. Beritahu saja apa yang harus saya lakukan, diberitahu apa yang diperintahkan dan dilarang yang jangan dilakukan, pola aja. Mungkin nggak dikasih makan? Nggak mungkin. Kalau nggak dikasih makan, dia nggak bisa bekerja. Mungkinkah dia tidak dikasih penutup aurat? Nggak mungkin. Kalau nggak, dia nggak akan bisa bekerja dengan baik. Jadi kita tidak usah risau dengan apapun yang Allah janjikan dan jamin. Yang kita risaukan justru kita nggak bener nih niat dan caranya. Halo, lebih enak kan begitu? Kan? Karena saya lihat ada beberapa wajah pensiunan di sini yang selalu mikirin rezeki, aneh.
Aneh. Hadirin, kalau berapa umurnya para pensiunan teh? 55, 56. Masa 56 tahun terjamin terus jadi curiga? Aneh, betul tidak? Kalau selama 56 tahun itu misalkan tidak terjamin, baru curiga. Ini dari janin di perut ibu terjamin, lahir jadi bayi terjamin, waktu kita culun balita terjamin, terus sampai pensiunan itu pun masih terjamin, masih curiga. Ini benar-benar kurang iman, betul? Halo? Saya tidak niat nyindir hadirin, tapi yang tertekan itu berarti dia ya. Alhamdulillah umur saya sedikit lagi 60 tahun kalau hitungan Masehi nih. Gak ada tuh sehari aja Allah gak ngasih minum, gak ngasih makan, gak ada itu. Ada aja. Jadi bagaimana mungkin kita curiga kepada janji jaminan Allah sedang selama ini aja kita terjamin. Nah, yang membuat kita jadi stres itu karena kurang yakin ke Allahnya. Aneh ya. Sambil stres sambil punya tabungan, punya mobil, punya rumah, tapi curiga terus ke Allah. Padahal teman-temannya udah mulai pada meninggal ya. Lanjut. Jangan menuhankan siapapun. Apa itu ilah? Jadi ilah itu, dengar, nggak usah ngobrol ya. Pensiun mah pensiun aja, nggak usah diobrolin. Dengerin ini Pak, siapa sih ilah kita? Sederhananya begini, siapa yang paling mendominasi hati, mendominasi pikiran, mendominasi perasaan dan aktivitas kita? Itulah yang kita tuhankan. Kalau di sini uang, bangun tidur uang, harus cari uang, ngobrolin uang. Kalau dengar uang gembira, gak ada uang sedih. Dengan ada uang merasa terjamin, gak ada uang merasa terhina. Udah itu dia mengabdinya ke uang. Ada yang pangkat, jabatan, waduh musim mutasi itu kayak musim mutilasi, kasakusuk sana sini, sikut mau apa? Udah itu juga pensiun. Ada yang belum pensiun udah keburu ditangkap ya. Beres. Berapa lama jabatan itu kan? Berapa lama? Kasakusuknya berapa lama? Jadi 2-3 tahun selesai ya. Biasa aja lah hidup mah ya. Tidak akan kemana-mana kok. Takdir pangkat yang akan disandang ketemu lah. Yang ngebagiin pangkat, jabatan, kedudukan Allah. Bukan sebagai karunia, tapi sebagai cobaan. Karunia itu kalau pangkatnya dipakai benar baru karunia. Seperti kita dikasih makan, itu belum jadi karunia asli, belum jadi kebaikan, baru sebagai cobaan. Kalau kita makan sambil bersyukur baru jadi karunia asli, kebaikan. Jadi jangan kagum-kagum kepada orang yang dikasih dunia, karena itu mah dibagikan sesuka Allah kepada siapapun. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ini komplek ini beda-beda rezekinya, nggak usah ngebanding-banding ya. Nah, dibanding-banding juga nggak akan dikasihin ya. Iyalah, semuanya sudah ada coupling takdir masing-masing. Jangankan sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda. Dan tidak selamanya, ini rumahnya paling bagus, belum tentu selamanya punya dia ya. Nanti giliran oleh Allah diambil rezekinya, habis itu dijual. Jangan heran yang rumahnya besar jadi kecil, yang asalnya ngontrak jadi punya rumah. Tidak usah heran, karena dalam hidup ini ada episode masing-masing. Tiap orang punya coupling takdir masing-masing. Dalam perjalanan hidup ada episode masing-masing. Beda-beda tuh episode tuh. Siapa yang nyangka kemarin gagah sekarang berbaring di rumah sakit kan? Tidak ada yang nyangka. Ada episodenya. Dan segala sesuatu itu ada waktunya. Dah, fokus aja jadi ibadah ya.
Lanjut, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus. Al-Malik, Allah yang Maha Raja. Dialah Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Al-Malik. Semua yang jadi raja, jadi presiden, jadi menteri, jadi jabatan apapun, itu ditentukan oleh yang Maha Raja sebagai cobaan. Makanya dipisahkan di dalam surat apa tuh? Ali Imran ayat 26 ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau ambil kekuasaan, kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Dalam biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi semua yang jadi presiden, menteri, jenderal itu mah Allah yang ngatur, Pak. Sebagai cobaan. Makanya dipisahkan antara jabatan dengan kemuliaan. Kalau jabatan itu dipakai benar, jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, maka barulah oleh Allah ditakdirkan mulia. Kalau jadi pemimpin zolim, pada waktunya diturunkan, turun. Mau punya kekuasaan sebesar apapun, waktunya diturunkan, turun. Tapi kalau dia zolim, adanya dihinakan, matinya juga dihinakan. Maka udahlah, biasa aja ya, jangan suka kagum-kagum. Waduh, saya punya saudara, punya jabatan ini, waduh, ini seneng, itu kartu namanya juga diawet-awet ya. Terus, ya bagus punya saudara, tapi nggak usah kesengsrem lah ya. Ini teman-teman saya ada yang jadi ini jadi itu, ya udah biasa ya. Dan itu cuman episode dari Allah. Kemuliaannya bukan pada casingnya, kalau dia menyikapinya dengan benar baru dia mulia. Ya, jadi Allah lah yang menguji. Jadi bukan karunia. Karunia itu kalau disyukuri. Dan nggak harus soleh sih kalau mau dikasih dunia mah ya. Penjahat juga dikasih aja harta. Gangster, kartel Mandarin, Yakuza, orang-orang dolim juga kasih dunia mah oleh Allah dah. Mau jabatan Hitler dikasih, Mussolini dikasih ya. Kasih, jadi nggak usah kagum kepada siapa yang oleh Allah diuji. Kagum tuh kepada yang memilikinya saja. Al-Malik, Allah yang Maha Raja. Dan kalau Allah mau ngambil, ambil wae. Kekuasaan tuh nggak bisa ditahan kalau Allah mau ngambil ya. Nah, Al-Quddus, Maha Suci. Allah Maha Suci. Sebetulnya ya, kalau perkataan begini teh kurang sopan. Allah Maha Suci dari perbuatan salah, berarti itu ada peluang berbuat salah, kurang sopan. Ada yang saya suka adalah Maha Suci Allah dari kesempurnaan apapun versi manusia. Kita kan menganggap Allah Maha Suci, tapi itu pasti tidak seberapa dibanding kemahasucian Allah, kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Udah pastilah nggak mungkin ada yang salah, ada yang kurang, ada yang meleset, ada yang ketukar. Itu tidak mungkin bagi Allah tuh hadirin. Semuanya presisi. Itu ada bayi yang lahir cacat, itu nggak cacat ya. Allah saja merancang sedemikian rupa sehingga Allah kehendaki seperti itu, dan Allah punya rencana sendiri. Rencana bagi orang tuanya, pahalanya beda ya kan, kesabarannya beda. Maaf ya hadirin, seperti orang tua yang lahir anaknya punya kehususan, itu perhitungan Allah tuh maha sempurna.
Beda dengan yang lahir biasa-biasa, karena anaknya dirawatnya mengeluarkan tenaga, biaya, waktu, pikiran, belum lagi rewelnya, ya. Ini hitungannya tuh sempurna. Sangat boleh jadi itu anak yang menjadi jalan orang tuanya bisa jadi selamat, mulia di akhirat, karena perhitungan Allah maha sempurna. Mungkin orang melihatnya, wih, anaknya begitu ya, punya kekurangan, padahal itu yang dalam perencanaan Allah tuh sangat menyelamatkan orang tuanya. Halo. Ya, ini Endut dengan Isoh, kakak beradik, lumpuh. Pertama meninggal ibunya. Tidak sesudah itu bapaknya meninggal. Ini dua-duanya 40 tahunan nih nggak bisa bangun. Tetap tuh rezekinya ada. Tetap berteduh. Ya, seharusnya melihat kebesaran Allah dari semua ini. Nah, begitulah hadirin. Ketika Nabi Yunus dimasukkan ke dalam laut sehingga 3 kegelapan, gelapnya malam, kemudian masuk ke dalam gelapnya lautan dan dimakan oleh ikan besar, masuk dalam gelapnya perut ikan. Coba apa doanya? La ilaha illa anta, tauhid nih ya. Subhanaka, maha suci engkau. Artinya udahlah, mau digimanain juga pasti sempurna lah perbuatan Allah, walaupun itu udah di laut, udah malam, udah di perut ikan, tetap saja husnuzon. Tidak ada perbuatan Allah yang salah, yang kurang, yang meleset, yang tertukar. Sempurna semuanya. Walaupun kita dalam sangat sulit, tidak ada suudzon kepada Allah. Ini ketauhidan hadirin. Berbaik sangka terus kepada Allahnya, husnuzon. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ayo, dalam perkovidan begini husnuzon terus. Pasti ada rahasia Allah di balik COVID. Tapi sekarang ada virus Delta. Ya, Delta plus katanya sekarang. Dan diomongin juga pusing sendiri. Mending dizikirin saja ya. Karena virusnya juga bertasbih terus kepada Allah. Al-Qudusus salamul mu'minul assalam. Assalam itu yang maha sejahtera, mu'minun yang maha memberikan keamanan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Pokoknya kesejahteraan lahir batin itu hanya datang dari Allah. Jadi kalau kita, dan tidak identik dengan banyak uang hadirin. Banyak uang belum tentu akan menjadi jalan keselamatan, kesejahteraan. Aslinya sih kalau makin banyak barang tuh makin banyak urusan. Dan makin mahal barang itu makin berat cobaannya. Makin ingin pamer, ya, makin ingin dipuji orang, makin takut rusak, takut jelek, takut ada saingan, takut dilaporkan ke KPK, capek ah. Dan ya, masih ingat cerita dulu yang punya rumah di Perumnas. Ini pensiunan, udah pensiunan lagi, maaf ya, karena biasanya wajah yang di depan ini menginspirasi. Kata suaminya, Bu, maaf ya, saya tidak bisa memberikan tempat tinggal yang bagus seperti tetangga. Tetangga rumahnya bagus-bagus semua. Cuma rumah kita yang original, asli itu Perumnas ya, tipe 36 yang tidak ada tambahan apapun. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, nikmat mana lagi yang mau didustakan. Orang mah kebanyakan gak punya rumah, ngontrak, ada yang di tempat tenda, di pengungsian. Kita alhamdulillah. Iya, tapi Bu, rumahnya sederhana. Alhamdulillah Pak, ini teh yang terbaik dari Allah. Belum tentu hati kita selamat kalau kita diberi yang bagus. Dengan sederhana ini susah sombongnya.
Apa yang mau disombongin? Dengan sederhana seperti ini, alhamdulillah gampang ngurusnya. Ngepel juga set beres. Dengan rumah sederhana begini, tetangga nggak ada yang iri. Apa yang mau diiriin? Kecapek-capek tetangga iri ya. Dan rumah sederhana begini Pak, tidak diminatin maling. Maling juga masuk ke rumah kita prihatin. Kunci juga nggak di pintu, pintu terbalik. Pintu nggak dikunci juga, nggak pernah ada yang mau nyongkel. Nah, maling juga merasa mubazir. Dan yang paling lezat Pak, aduh ini kalau ingat ini nyesek nih. Di akhirat insya Allah ringan hisabnya. Belum tentu kuat, punya banyak barang, belum ujubnya, merasa beda dari yang lain, belum pamernya, aduh, belum lagi didengki temen, dicurigai wae, disangka hasil korupsi, belum lagi KPK, tukang pajak ngejar-ngejar, aduh stres, belum lagi takut rusak, biaya perawatan. Aduh, udah nggak usah ngebanding-banding, syukuri yang ada ya. Dah pokoknya sejahtera mah di hati, bukan di uang dan casing ya. Kemudian ya al-mu'minun yang memberikan keamanan, pemeliharaan ya. Jadi kita bisa selamat, terlindungi ya oleh Allah. Hadirin, lahir batin dan akal kita tuh tiada yang bisa memberikan perlindungan. Wah saya terancam Nah yang ngancam kita itu pasti makhluk ciptaan Allah, nggak mungkin selain ciptaan Allah, betul? Dan yang ngancam kita itu makhluk yang diurus setiap saat oleh Allah. Siapa yang ngurus selain Allah? Benar? Jawab hadirin, jangan bikin emosi ya. Dan yang mengancam kita itu pasti takluk kepada kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak izinkan, nggak akan celaka, nggak bisa. Kenapa Allah mengizinkan kita celaka? Karena Allah punya rencana terbaik. Yang boleh jadi menurut kita celaka, tapi Allah memberikan jalan jadi syahid masuk surga tanpa hisab. Atau kita dilukai seseorang, justru itu yang menjadi penggugur dosa kita. Yang susah gugurnya dengan sholat ibadah kita, tapi dengan dihina, dicaci, difitnah bisa rontok itu dosa ya. Jadi tidak usah kecil hati. Makanya kalau kita dihina orang, sepanjang kita berusaha benar ya, nggak usah dendam kepada yang menghina. Tuhan kita kan Allah, bukan dia, betul? Jadi Tuhan kita tuh Allah, bukan orang yang memfitnah, bukan orang yang menghina. Ini sering diulangi. Siapa yang menciptakan kita? Jawab Allah. Yang menghidupkan kita, yang mencukupi rezeki kita siapa? Yang menutupi aib dan dosa, yang bisa mengampuni semua dosa kita, yang bisa memberi pahala, yang mengangkat derajat siapa? Yang mengaruniakan husnul khotimah, yang bisa melapangkan kubur. Siapa yang bisa membuat kita masuk surga? Nah itu yang menghina bisa apa? Bisa menghina, dia bisa mencelakakan dirinya sendiri. Makanya jangan termakan waktu, pikiran, emosi kita kepada mereka ya. Pokoknya mah Allah yang jaga kita. Al-Aziz ya Jabbar, yang maha perkasa. Tidak adalah yang bisa mengalahkan Allah. Siapalah petantang petenteng kasih COVID udah berhenti petantang petentengnya, betul?
otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, diare. Ya bisa apa-apa hadirin, ya. Ya, maaf bapak-bapak kalau ada di antara kita yang gagah perkasa, sudah tinggal dibikin kasih bakteri apa yang suka bikin sakit perut teh, amuba ya, disentri teh, udah yakinlah di WC ya, gak bisa apa-apa. Beneran tubuh ini sepenuhnya dikuasai Allah. Mau ngelawan Allah gimana kita ini? Sekarang sedunia lawan virus yang gak kelihatan aja udah ketakutan, termasuk kita ya. Pangkat apapun, saya lihat itu sudah berapa pejabat di Indonesia yang meninggal, pejabat, kiai, artis. Kita tidak nyangka nih grup-grup alumni ya, tiap hari giliran, dan sangat tidak disangka. Ada yang lagi seneng-senengnya udahan. Tidak ada yang bisa melawan Allah ya. Allah lah Al-Aziz yang maha perkasa. Semua makhluk tiada daya, takluk kepada kehendaknya. Dan Allah maha kuasa atas segala-galanya ya. Al-Jabbar, pokoknya kalau Allah menghendaki sesuatu udah pasti terjadilah. Sembuh, sembuh, menang, menang, jodoh, jodoh, naik, naik, haji, haji. Wah ini lagi susah haji nih. Kalau ada Allah takdirkan kamu haji, pasti haji tuh. Saya tidak punya uang, nggak ada masalah, nanti akan ada jalannya. Makanya kalau orang yakin kepada Allah, dia tidak pernah putus asa, karena dia tahu Allah maha kuasa atas segala-galanya.